Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Biasa Radio Silaturahim dan Nasi TV setiap Selasa menampilkan acara Dialog Pagi bersama Ustadz Husein Atas. Kali ini bersama Ustadz Heri Nurdi. Kita akan mengambil tema seorang muslim seharusnya banyak memberi manfaat untuk lingkungannya. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Baik, Ustadz Heri Nurdi, Assalamualaikum. Ustadz Husein, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, silakan untuk memberi pengantar. Sekedar cerita dulu, Ustadz Husein, Mas Kisna. Ada satu, barangkali ini ikhwan akhwat boleh juga memeriksa. Ada ada beberapa penemuan-penemuan yang sebenarnya kelihatannya kecil, tapi kalau dirasakan nikmat banget. Misalnya gini Ustadz, ada mahasiswa optikal itu dia mencari cara menemukan optik untuk orang-orang yang buta warna. Jadi ketika ada yang buta warna itu pakai kacamata ini, dia ngelihat seperti kita, berwarna. Sudah di Indonesia? Sepertinya belum. Jadi orang-orang yang buta warna ketika pertama kali melihat warna, kekagumannya dahsyat gitu Mas. Kekagumannya luar biasa. Ini yang setiap hari kalian lihat, indah sekali, luar biasa. Itu berulang-ulang disampaikan oleh yang pakai kacamata itu. Jadi mereka takjub gitu ngelihat warna, ngelihat. Lalu ada penemuan juga yang for hearing impaired. Jadi yang kurang mendengar, jadi implan di dalam otaknya itu saraf-saraf yang memang sudah tidak berfungsi, jadi dia bisa mendengar. Untuk pertama kalinya dia dengar air, Ustaz, suara air. Dan dia takjub banget. Untuk pertama kalinya dia mendengar suara angin. Dan dia luar biasa amazed gitu. Ya Allah gitu, besar banget keindahan-keindahan di semesta ini. Dan sayangnya yang bereksplorasi, mengeksploitasi dan mencari cara untuk memberikan manfaat ini datangnya dari luar, Ustaz. Bukan dari komunitas kaum muslimin, orang-orang beriman. Padahal kita tahu di zaman-zaman dulu yang menemukan optik muslim, yang menemukan banyak kemudahan-kemudahan untuk fasilitas kehidupan muslim. Sekarang kebermanfaatan muslim itu menurun jauh, Ustaz. Harus kita mulai dari mana untuk membangkitkan ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wa ba'atha fina nabiyyana wa rasulana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil mab'uth rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira faballagha risalata rabbih wa hadan nasa ila siratihil mustaqim wa akhrajahum biidni rabbihim ila siratil azizil hamid salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Pertanyaan yang menarik disampaikan oleh Ustadz Heri Nurdi berhubungan dengan peran umat Islam akhir-akhir ini, bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di kebanyakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sumbangsi mereka dalam bidang kemanusiaan, sumbangsi mereka dalam ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat bagi manusia begitu menurun dibandingkan dengan salaf-salaf, pendahulu-pendahulu mereka yang mendapatkan pencerahan dari Al-Quran dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendorong mereka untuk maju ke depan, yang mengeluarkan mereka dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Hingga dari masyarakat jahiliyah yang primitif menjadi umat yang beradab. Bahkan mereka dapat menjadi tauladan
dalam seluruh aspek kehidupan. Islam mengajak mereka untuk berpikir, mengajak mereka untuk berakal, mengajak mereka untuk bertafakur. Dan Allah jadikan alam raya dan seluruh isinya merupakan lahan bagi kita untuk merenungkan kebesaran dan keagungan Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayatnya di langit maupun di bumi memperkenalkan dirinya, keesaannya, kebesaran dan keagungannya. Oleh karena itu dengan tegas Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan bahwa orang yang benar-benar takut kepada Allah, hormat kepadanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Kita lihat dalam surah Fatir Allah berfirman, Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an. Apa kamu tidak melihat, memperhatikan bagaimana Allah menurunkan butiran-butiran air hujan dari langit. Fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Dari air tersebut kami mengeluarkan, menumbuhkan buah-buahan yang beraneka macam, beraneka jenis, beraneka rupa, beraneka rasa. Wa minal jibali judadun bidun wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabibusu. Demikian pula perhatikan, renungkan gunung dengan batuan-batuannya. Ada yang berwarna putih, bergaris putih. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam pekat. Batuan-batuan yang beraneka macam yang kita jumpai pada gunung-gunung, bukit-bukit yang bertebaran di atas muka bumi. Kita saksikan batu granitnya, marmernya, yang beraneka rupa, beraneka warna. Sebagaimana kondisi manusia yang diciptakan juga dari asal-usul yang sama. Ternyata melahirkan aneka jenis, aneka rupa, aneka warna, aneka bahasa. Bahkan di antara sepasang anak kembar kita jumpai tetap walaupun serupa tapi tidak sama. Sampai sidik jari mereka, scan mata mereka pun berbeda. Begitu pula gunung-gunung, batuan-batuan, alam raya ini semua asalnya merupakan benda yang menyatu. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memecah alam raya ini yang tadinya merupakan satu kesatuan. Lahirlah galaksi-galaksi, lahirlah tata surya dengan planet-planetnya. Sebagaimana firman Allah yang dibuktikan kebenarannya oleh ilmu pengetahuan, alam taro anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa khalaqna minal ma'i kulla syai'in hayy. Apa kamu tidak perhatikan bagaimana langit bumi tadinya merupakan satu kesatuan, lalu kami pecah. Kalau teori Big Bang mengatakan terjadi ledakan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan, kami yang memecah dan meledakkannya dengan ukuran dan keteraturan. Dan kami menciptakan dari air setiap makhluk hidup. Kita perhatikan tidak ada satu makhluk hidup yang tidak butuh pada air. Wa khalaqna minal ma'i kulla syai'in hayy. Di tengah-tengah masyarakat yang primitif, yang jauh dari ilmu pengetahuan, Allah membuka mata mereka pada hakikat kehidupan pada saat mereka belum mampu untuk mencapainya. Di batuan-batuan gunung yang berwarna atau bergaris putih, merah, berwarna hitam pekat. Dan subhanallah, wa minan nasi wad dawabi wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Begitu pula manusia, walaupun dari kakek ibu yang sama, dari asal usul yang sama, tapi mereka ternyata juga beraneka jenis, beraneka rupa, beraneka warna, bahasa. Tapi semuanya merupakan keluarga besar manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama, diciptakan juga dari unsur yang sama. Begitu pula ad-dawab, binatang-binatang yang melata di atas muka bumi, yang beraneka macam, beraneka jenis, termasuk juga yang masuk dalam fauna. Kita perhatikan fauna dan flora ini, baik itu yang di lautan maupun yang terdapat di pegunungan, di daratan, betul-betul penuh keajaiban. Kemudian wal an'am, begitu pula hewan-hewan ternak, sampai kambing pun kita jumpai berjenis-jenis. Sapi juga demikian. Demikian pula burung-burung, sampai semut pun sebagaimana yang Allah ceritakan, mereka juga bersuku-suku, berbangsa-bangsa, walaupun mereka juga berasal dari asal usul yang sama, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Setelah itu Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu.
yang berfikir. Hingga berulang kali Allah mengatakan inna fi dzalika laayatin liqaumi yaqilun, inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak merenungkan Al-Qur'an? Apa hati mereka atau akal mereka tertutup? Jadi kriteria cerdas itu sebetulnya bukan hanya intelektual ya Ustaz ya? Bukan. Tapi yakhsyallaha min Iya. ibadihi. Jadi kita lihat Quran mempergunakan bahasa ulul albab untuk orang-orang yang cerdik bijak adalah orang-orang yang selalu ingat pada Allah. Di mana mereka menyadari kedudukan mereka sebagai hamba, Allah sebagai pencipta dan Tuhan mereka. Mereka tahu bagaimana menempatkan diri mereka. Sewaktu mereka melihat kebesaran keagungan Allah melalui ayat-ayat yang membuat mereka tunduk. Sewaktu mereka menerima nikmat Allah, mereka sadar ini merupakan karunia yang Allah berikan padanya. Dia akan berbagi kasih. Dan dia akan selalu memberikan manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, kemudian umat Islam pada saat ini, baik di Indonesia, di negara Arab, maupun di negara-negara yang lain, sebabnya karena pemahaman kita yang salah mengenai Islam selama ini. Di mana umat Islam bukan kembali kepada kitab Allah, kembali kepada ketauladan Rasul dalam membangun masyarakat dan umatnya yang kondisinya lebih buruk, lebih primitif dibandingkan kita saat ini. Tapi ada yang bilang gini Ustaz, kenikmatan iman itu di atas segala-galanya. Karena itu proses kemajuan, proses penciptaan teknologi itu nggak sebanding dengan kenikmatan iman. Jadi yang dikejar itu ini, jangan ini. Sebetulnya ini merupakan bahagian dari wasawis syaitan, tipu daya syaitan. Syaitan sengaja membisik-bisikkan kepada manusia rasa puas. Rasa puas dengan apa yang mereka sudah lakukan. Apa yang mereka dapatkan. Hingga menghalangi mereka untuk berlomba dalam kebajikan. Apabila seseorang maju dalam bidang ilmu pengetahuan, apabila seorang maju dalam bidang ekonomi, apabila seorang maju dalam skill dengan sendirinya, kalau dia beriman, akan menjadi penunjang yang utama untuk memperjuangkan agamanya, bangsanya. Akan mampu membentengi umatnya dari berbagai macam ancaman. Tapi sebaliknya, kalau umat Islam walaupun dia kenal Allah, tapi dia tidak maju dalam ilmu pengetahuan, bahkan penuh ketergantungan dalam bidang ekonomi, dalam berbagai macam bidang, ketergantungannya ini akan membuat dia akan kehilangan imannya sedikit demi sedikit. Keyakinannya akan merosot, dan dia akan mengkambing hitamkan Allah dengan kemunduran. Demikian pula keterbelakangan yang mereka alami. Dan akan membuat musuh mencemoohkan kaum muslimin mengatakan, ini karena mereka masuk dalam Islam, karena mereka menjadi orang-orang Islam, akhirnya mereka mundur. Jadi sebetulnya, orang-orang Islam pada zaman dahulu kala, pada zaman Rasul sahabatnya, para tabi'in, mereka merupakan orang-orang yang betul-betul diarahkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang betul-betul tekun dalam merenungkan ayat-ayat Allah hingga mereka sampai pada tujuan yang utama. Coba lihat. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Setelah itu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Kata subhanak ini keluar bukan dari hati yang lalai, tapi dari hasil penelitian dan renungan yang mengantarkan mereka kepada keadaan yang amat menakjubkan, di mana mereka menyaksikan semua benda-benda di alam raya ini menjadi saksi akan keesaan Allah. Dulu kenapa ulama kok bisa pinter ya Ustaz? Karena mereka betul-betul mengikuti petunjuk Allah. Jadi nggak hanya secara aksiomatik agama, tapi juga pengetahuannya, mencari tahunya. Kita lihat Ibnu Sina sebagai contoh. Kemudian kita kenal juga tokoh yang menjadi seorang dokter juga, menjadi seorang filosof, menjadi seorang ahli fikih yang mengarang buku Bidayatul Mujtahid. Ibn Rushd. Yang mengarang juga buku Tahafut at-Tahafut. Ibn Rushd ya. Yang mengarang buku Bidayatul Mujtahid kan. Dan dia seorang dokter terkemuka, bahkan fotonya saat ini ya, dipamerkan di Perancis dalam fakultas kedokteran.
Oh, ada gambar Iya, beliau. iya. Beliau ini tinggal di Andalusia kan? Di Andalusia. Dan kita lihat Barat pada saat itu masih terkebelakang, bahkan masih belum mengenal angka 0. Mereka masih menggunakan huruf Romawi, di mana kalau mereka berhitung betul-betul hitungan Panjang mereka loh. itu amat panjang luar biasa. Tapi angka 0 atau titik dalam bahasa Arab ini orang-orang Islam yang menemukan. Hingga membuat angka 1 triliun ditulis Jadi dengan simpel. mudah. Coba kalau 1 miliar ditulis dengan angka Angka Romawi. Coba bisa dibayangkan bagaimana Mas Krisna? Masih ingat nggak berapa Mas? Kalau 10 X. Kalau L50. L50. Kalau C C berapa ya? berapa tuh? Lupa saya. Lupa. Itu kalau ditulis 1 miliar memang banyak Luar banget. biasa. Hingga kita dari sini kita bisa tahu hitungan mereka terbelakang. Tapi bayangkan umat Islam dari masyarakat jahiliyah yang primitif ternyata menjadi orang-orang yang terkemuka dalam bidang sains dan tidak mungkin akan lahir ilmu fisika, kimia dan ilmu pengetahuan sains modern termasuk juga astronomi tanpa berlandaskan pada apa? Pada hitungan matematika. Nah, kita lihat bagaimana mereka dulu terkebelakang umat Islam terdepan padahal dimulai dari masyarakat yang tidak mengenal baca dan tulis. Artinya Nabi mendorong, memajukan mereka. Bahkan perekonomian yang tadi dikuasai oleh Zionis, oleh orang-orang Yahudi, dalam waktu cuma 3 tahun di Madinah, beralih ke tangan kaum muslimin. Jadi kalau kita perhatikan, dari ayat tadi sesungguhnya, dalam ciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam silih berganti, penuh dengan tanda-tanda bagi orang-orang yang tergolong dalam ulul albab. Sebagaimana kita terangkan, albab dalam bahasa Arab jamak dari lub. Lub itu inti sesuatu. Kalau orang membuka kelapa, kulitnya itu qishr namanya. Al-qishrul khariji. Buka batoknya juga masih bahagian daripada apa? Masih bahagian dari kulit yang keras. Nah, masuk ke dalam kelapanya, masuk ke dalam intinya. Masuk ke dalam santannya itulah merupakan sari-sarinya. Nah, umat Islam terkadang merasa puas di saat mereka membuka kelapanya sebatas batok. Mereka tidak membuka batoknya hingga menemukan intinya. Nah, ulul albab ini orang yang menyelam, bukan hanya melihat sesuatu secara parsial, tapi yang menyelami hingga sampai pada hakikat dan tujuan dari penciptaannya. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ini yang membedakan orang yang beriman dan orang yang kafir. Sama-sama merenung, sama-sama meneliti, belajar, tapi kalau orang yang beriman dasarnya selalu mengingat Sang Pencipta, menyadari kedudukan mereka sebagai hamba, Tuhan sebagai tuannya, dia sebagai makhluk, Tuhan sebagai khaliknya, dengan sendiri dia tahu apa yang harus dilakukan. Ia mulai dari iman, keyakinan bahwa dia sebagai makhluk dan Tuhannya sebagai khalik, dia sebagai hamba, Tuhannya sebagai tuannya, niscaya dia akan betul-betul memanfaatkan semua potensi yang Allah berikan untuk kebaktian kepada Tuhannya. Mereka-mereka yang selalu mengingat Allah, baik mereka berdiri, duduk, maupun dalam keadaan berbaring, hati mereka terisi dengan zikir dan ingatan kepada Allah. Kemudian mereka juga bertafakur, merenungkan ayat-ayat Allah di langit maupun di bumi. Mereka berupaya untuk menyingkap kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah anjurkan. Hingga pada akhirnya mengantarkan mereka pada satu kesimpulan yang benar-benar menenteramkan, meyakinkan dan menakjubkan. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batil. Kamu tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia tanpa tujuan. Tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah tanpa tujuan dan aturan. Subhanak, maha suci Engkau dari perbuatan yang sia-sia, maha suci Engkau dari hal yang tidak benar atau permainan. Faqina adzabannar, lindungi kami ya Allah dari azab api neraka. Dari sini saja kalau orang yang beriman bertolak, dia akan tahu bahwa Allah ciptakan langit bumi itu untuk dirinya, sebagai ladang bagi dia untuk beramal, bekerja dan merenung, bukan untuk orang kafir. Oleh karena itu ketika sebahagian kaum muslimin mengharamkan nikmat Allah dengan alasan ingin berzuhud, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin dijauhkan dari kesibukan yang memalingkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah katakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minar rizq." Katakan siapa yang berani mengaku, ya, siapa yang berani mengharamkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan untuk hamba-hambanya dari berbagai macam hiasan
dan rizki-rizki yang thayyib yang bermacam-macam. Siapa yang berani mengharamkan semua ini? Qul, katakan, hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Semua ini sebetulnya Allah persembahkan, persiapkan, sajikan, hidangkan untuk orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Tapi karena orang-orang yang kafir juga ikut bersama mereka, maka mereka juga ikut mencicipinya. Tapi seharusnya yang menjadi tuan pemilik orang yang beriman, karena Tuhan ciptakan dunia untuk mereka. Khalisatan yaumal qiyamah, tapi di hari akhirat orang yang kafir akan disisihkan dan sepenuhnya akan diberikan untuk orang yang beriman. Jadi sebetulnya kita itu diberikan sarana, prasarana untuk menikmati dan memberi manfaat. Betul. Pertama kita merenungkan dari mana semua ini berasal kan, kemudian kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita. Kita kembalikan kepada dan melakukan perbuatan-perbuatan yang memberikan manfaat dan menjaga kelestarian hidup dan tidak melakukan kerusakan di atas muka bumi. Allah berulang kali mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi dengan penuh keseimbangan, datang kita melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak dengan pencemarannya, dengan mencemarkan airnya, mencemarkan tanahnya, mencemarkan juga pertaniannya, mencemarkan juga kehidupan masyarakatnya dengan perbuatan-perbuatan yang amoral. Oleh karena itu Ustaz Heri, untuk perhatikan, sebagian kita ini kan sering meriwayatkan hadis-hadis yang melecehkan dunia, yang mengecilkan dunia. Pada dunia ini tidak berdosa apa-apa. Manusianya yang lupa kepada Allah, yang menyalahgunakan nikmat yang Allah berikan padanya, itu yang durhaka. Padahal dunia ini kita tahu, dunia ini sebetulnya apa? Merupakan mazra'atul akhirah, lahan pertanian untuk akhirat. Dunia ini merupakan apa? Lahan pertandingan, perlombaan. Al-yauma apa? Al-yauma amarun wa ghadan as-sibaq. Hari ini kita beramal berjuang, besok kita akan melihat. Ya. Nah, seringkali orang melihat amal akhirat dan amal dunia itu secara apa? Secara tidak benar. Mereka beranggapan orang yang belajar agama, belajar Al-Quran, belajar fikih, itulah orang-orang yang belajar agama dan beribadah pada Allah. Sedangkan orang yang belajar kimia, fisika, biologi, matematika, astronomi, itu mereka yang belajar ilmu dunia. Kemudian mereka bawakan riwayat ad-dunya mal'unatun wa mal'ununa fiha. Dunia dikutuk oleh Allah dan orang-orang juga apa? Yang berada di atasnya illa dzikrullah, kecuali orang yang berzikir pada Allah. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang kafir. Akhirnya kita jauh jadinya. Jauh. Dengan sikap seperti ini, syaitan menggiring kita untuk meninggalkan dunia dan menciutkan peran kita. Kemudian kita memfokuskan diri kita untuk beribadah pada Allah dan keluar dari peran sebagai khalifah di atas muka bumi. Dengan cara seperti ini, syaitan telah banyak menghancurkan potensi umat. Anda mau tanya Ustaz Heri, kira-kira yang Allah kehendaki dari manusia di atas muka bumi ini hidup seperti malaikat yang hanya berzikir, beribadah. Kita tinggal di gunung-gunung, di tempat-tempat peribadatan menjauh dari manusia, berzikir kepada Allah, sholat, kemudian kita berumrah, berhaji. Apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dunia yang Allah berikan pada kita, menjalankan amanat khilafah, tapi tidak keluar dari rel kebenaran. Kalau memang Allah ingin kita hidup seperti malaikat, Allah nggak perlu ciptakan manusia di atas muka bumi. Ciptakan malaikat, dia sudah ambil hawa nafsu dari mereka, seperti sekarang kan, mereka akan tunduk beribadah kepada dan tidak akan melakukan kemaksiatan. Tapi justru makhluk yang diangkat oleh Allah sebagai khalifahnya, jin maupun manusia, adalah makhluk yang diberikan kebebasan, diberikan amanat. Kemudian Allah perintahkan dia menjadi khalifah Allah di atas muka bumi, mengelola bumi ini dengan penuh apa? Dengan penuh keadilan, dengan penuh kebajikan, dan tidak mengikuti nafsu, bujuk rayu syaitan dan tipu dayanya. Nah, di sini ujian yang paling berat bagi manusia. Oleh karena itu malaikat, mereka beribadah kepada Allah, bertasbih padanya, tapi Allah tidak katakan bahwa mereka akan mendiam di surga. Dan Allah tidak akan mengatakan bahwa sebagian yang melanggar akan dimasukkan dalam api neraka. Tapi kalau manusia yang sukses, yang tunduk kepada Allah, menyadari kedudukannya sebagai seorang hamba, yang beriman padanya, berbuat kebajikan, Allah akan tempatkan dirinya di surga. Tapi yang ingkar, keingkaran yang menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Sedangkan malaikat
tidak berlaku semua ini atas mereka. Jadi yang Allah inginkan, kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang manusia, kita berkeluarga, kita juga memiliki anak, kita juga bekerja, berusaha, tapi subhanallah, semua yang kita lakukan ini tidak memalingkan kita dari Allah. Ini ujian yang paling berat. Hingga Allah mengatakan apa? Fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar. Dalam rumah-rumah Allah atau dalam rumah-rumah mereka terdapat pria-pria, laki-laki yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak dibuat lupa, mabuk oleh perdagangan mereka maupun jual beli mereka untuk mengingat Allah, mendirikan salat, ya. Dan mereka khawatir menghadapi satu hari di mana pandangan manusia akan mengalami keadaan yang benar-benar amat mengguncangkan mereka. Jadi mereka berdagang, mereka berjual beli, mereka bekerja, tapi pekerjaan mereka tidak memalingkan mereka dari Allah, tidak memalingkan mereka untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dibandingkan orang yang tidak bekerja, tidak berusaha, hanya berzikir, mana yang lebih berat cobaannya? Dan mana yang lebih bermanfaat? Saya jadi ingat ini, Ustaz. Misalnya kita ini kan sekarang menikmati wifi, menikmati bluetooth, menikmati gelombang internet. Itu kan semuanya ada ilmunya tuh. Yeah. Gelombang bluetooth pasti berbeda dengan gelombang wifi. Gelombang wifi, gelombang internet beda. Tapi kita sekarang sibuk menikmatinya, Ustaz. Dan kalau dikritik atau mendapatkan oh ada tuh di Quran, ada yang Allah sudah menerangkan itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi kita cuma bisa ngeklaim gitu. Betul. Jadi sebetulnya kita harus akui bahwa kita umat Islam ini karena kita memahami agama secara terbalik, atau kita memisahkan antara ilmu pengetahuan dan agama, seolah-olah seperti yang Sayyid Qutb katakan, kalau kamu milih agama, tinggalkan ilmu pengetahuan. Kalau kamu milih ilmu pengetahuan, tinggalkan agama. Padahal dua-duanya tidak dapat dipisahkan. Ilmu pengetahuan yang ditemukan manusia ini kan bersumber dari hukum-hukum di alam raya ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki dua nizam yang bersumber dari kehendaknya. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan dua nizam. Yang satu nizam takwini. Yang kedua nizam tasyri'i. Nizam takwini, norma-norma, hukum-hukum yang mengatur alam raya dan seluruh isi termasuk tubuh kita ini. Ya. Hukum gravitasi semua merupakan norma-norma alamiah. Merupakan as-sunan al-kauniyah, hukum-hukum Allah yang Allah berlakukan di alam raya. Nah, hukum-hukum ini yang melahirkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Jadi manusia bukan menciptakan dari kosong. Bukan manusia menciptakan hukum ini. Manusia meneliti hukum-hukum yang ada di alam raya ini. Hingga dengan hukum ini yang mereka pelajari, mereka terbang di angkasa. Mereka menemukan berbagai macam penemuan dalam bidang teknologi, dalam bidang komunikasi, dalam bidang transportasi, dalam bidang yang bermacam-macam. Setelah mereka meneliti, mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinamakan an-nizam at-takwin. Nah, nizam ini langsung dikendalikan, dijalankan oleh Allah. Seperti fungsi jantung kita, hati kita, pencernaan kita, pankreas kita, paru-paru kita, bukan kita yang kendalikan. Betul tidak? Betul. Allah yang langsung mengendalikan. Nah, peran dari agama ini melalui nizam tasyri'i, nizam dan aturan syariat yang Allah turunkan, justru untuk menjaga, memelihara kehidupan manusia agar penuh keseimbangan, keharmonian bersama hukum-hukum Allah di alam raya ini. Hukum Allah tidak akan berpihak pada orang yang berbohong walaupun dia seorang anak Nabi. Betul tidak? Walaupun anak Nabi, paman Nabi, keluarga Nabi, anak kiai, bapak kiai, istri Nabi, tidak akan ada diskriminasi. Oleh karena itu, walaupun seorang beribadah, berzikir, bahkan mengumpulkan para ulama, mengumpulkan bahkan Nabi untuk berdoa merestui satu pekerjaan yang salah dengan penuh kebohongan, Allah tidak akan terima doa mereka. Karena tidak sesuai dengan hukum-hukum. Nah, tidak sesuai dengan nizam takwini. Mereka harus tahu bahwa nizam takwini yang menetapkan Allah, nizam tasyri'i yang menurunkan Allah. Cuma bedanya kalau nizam takwini, norma-norma alamiah langsung ditangani oleh Allah, sedangkan nizam tasyri'i, hukumnya dari Allah, pelaksanaannya kembali kepada kita. Kalau kita sesuai dengan nizam tasyri'i, hukum-hukum syariat
yang membimbing kita untuk hidup penuh keseimbangan bersama alam raya dan hukum-hukumnya kita ikuti, kita akan menjadi orang yang beruntung, yang dapat mengambil manfaat dari berbagai macam potensi alam, termasuk potensi kita. Tapi kalau kita menyimpang, kita jerumuskan diri kita menuju kehancuran. Jadi dua nizam, dua tatanan ini, yaitu takwini maupun tasyri'i, justru saling mengisi satu dengan lainnya. Nah, kalau umat Islam mengingkari hukum-hukum takwini, berarti ingkar pada Allah. Berarti dia beranggapan alam ini tidak berjalan dengan keteraturan. Kalau seandainya tidak ada keteraturan, bagaimana lahir ilmu pengetahuan yang bermacam-macam? Dan herannya, Islam selalu mengingatkan kita untuk berpikir, berakal, bahkan belajar. Sampai ayat yang turun pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahkan di tengah masyarakat primitif, Allah sudah memperkenalkan bahwa fase atau salah satu pertumbuhan perkembangan janin itu, setelah terjadi pembuahan, merupakan alaq. Yaitu apa? Merupakan benda kecil yang melekat pada dinding rahim. Karena aliqa ya'laqu menggambarkan sesuatu yang melekat seperti lintah. Itu pada masa di mana umat masih dalam kondisi primitif. Allah tidak bicarakan mereka dengan humor, dengan guyon untuk menarik mereka, tidak. Apalagi menggunakan bahasa porno. Quran merupakan kitab yang bersih, begitu pula nabinya. Maka beda dengan kiai ulama kita yang menyajikan agama dengan membawa bahasa-bahasa yang kotor, bahasa cemoohan, atau menggunakan pornografi baik dalam ucapan maupun dalam gerakan dengan alasan untuk menarik orang. Ini kerusakan dan fitnah yang menghancurkan agama kita. Jadi berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan agama tidak mungkin dapat dipisahkan, tapi agama membimbing kita untuk tidak menyalahgunakan ilmu pengetahuan, untuk melakukan kerusakan di muka bumi, untuk tidak melakukan pembantaian, untuk tidak melakukan pencemaran. Kalau mereka tidak beriman, mereka akan berupaya untuk mengembangbiakan virus sebagai contoh, atau bakteri. Setelah itu mereka ciptakan penangkalnya untuk tujuan bisnis. Buat mereka yang tidak beriman, ini masalah biasa, masalah trik bisnis. Oleh karena itu flu burung dan lain-lain sebagainya itu dicurigai. Sebahagian orang mencurigai bahwa ini merupakan apa? Merupakan virus yang dikembangbiakan, direkayasa, kemudian mereka ciptakan obat penangkalnya untuk kepentingan bisnis. Oleh karena itu Siti Fadilah kan pernah malah, ya. Pernah mengusir Namru kan? Bahkan meminta Menteri Kesehatan. Iya, dia meminta supaya apa? Ditutup. Supaya virus ditutup dan virus yang dikirim dikembalikan. Karena semua ini akan dikembalikan kepada kita. Mereka ambil virus ini, setelah itu mereka apa? Mereka rekayasa, mereka kembalikan ke negeri kita, setelah itu mereka jual obatnya. Dalam bentuk wabah ngembaliinnya. Dalam bentuk wabah, ya, betul. Tapi akhirnya kan, karena dia bersikap seperti ini, sampai sudah keluar, selesai menjadi menteri pun, mereka tidak berdiam untuk mencari kesalahannya atau mengorek-ngorek kesalahan yang mereka ada-adakan. Akhirnya mereka jerumuskan dirinya ke dalam penjara. Jadi selalu orang yang berjuang untuk kecintaan, kebaikan negaranya akan dimusuhi. Karena mereka ini korporasi. Korporasi ini tidak pernah sama sekali mengenal iman. Korporasi yang berusaha untuk mengendalikan negeri kita dengan kekuatan finansial mereka, tidak ada iman di antara mereka. Oleh karena itu mereka paling benci orang yang mengajak orang kembali kepada agama, mengajak orang kembali kepada nilai-nilai moral yang mereka inginkan. Bagaimana mereka dengan media mereka membangun berita opini yang tidak sehat, memutarbalikkan fakta, menjungkirbalikkan nilai, dan tidak dibenarkan orang berbicara mengenai agama. Dan selalu dengan uang mereka, mereka dapat melakukan semua ini. Sementara kita punya kewajiban untuk mengabarkan iman, Ustaz. Betul. Jadi seharusnya umat Islam ini bukan membuat agama itu menjadi apa? Menjadi penyekat di antara umat. Membuat mereka berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan, tapi berusaha untuk apa? Untuk menyatukan potensi umat. Memberdayakan mereka, mengerjakan amal-amal yang bermanfaat, yang betul-betul dirasakan oleh umat secara langsung, dan aromanya yang semerbak mereka bisa mencium, dan juga mereka mendengar hal-hal yang indah. Nah sekarang seperti yang Ustaz Heri katakan, mereka dengan wifi yang mereka kembangkan, kemudian dengan adanya Android, dengan adanya YouTube, dengan adanya berbagai macam provider yang menawarkan berbagai macam layanan. Dan kita tahu bahwa sebagian besar ini adalah milik mereka, orang-orang di luar Islam. Terjumpai juga dengan Microsoft-nya. Ya. Nah pertanyaannya, kira-kira kemajuan ini yang ditawarkan, disajikan di tengah umat Islam mengambil manfaat yang baik daripadanya atau sebaliknya? Kita menikmati dan lalai, Ustaz. Kita menikmati, kita lalai, kita hanyut. Bahkan subhanallah, menu-menu
yang diambil dan apa? Dan disaksikan oleh kebanyakan umat Islam menu-menu yang merusak dan tidak bermanfaat bagi mereka. Betul. Bahkan subhanallah, bukan orang di luar Islam yang menyebarkan fitnah. Yang menyebarkan fitnah, yang melakukan provokasi, yang melakukan pecah belah umat Islam melalui media-media yang kalau mereka gunakan untuk berdakwah betapa indahnya. Kira-kira mana yang lebih menarik Ustadz Heri? Kita menyaksikan seorang nenek-nenek di jalan dalam keadaan terseok-seok, satu orang mengambil barangnya, menuntun dirinya diantarkan ke rumah. Dengan seorang yang keluar dari masjid, menggunakan kopiah haji, menggunakan baju koko, menyaksikan orang yang menderita, yang susah dan papa, tidak tersentuh hatinya. Sedangkan yang tadi melakukan, hanya seorang apa? Seorang pedagang asong atau preman. Atau bahkan non-muslim yang melakukan. Kira-kira mana yang lebih baik, Pak Ustaz? Ada pilihan ketiga nggak, Ustaz? Artinya, ini kita menggambarkan di sini apa? Tidak semua orang Islam seperti itu. Artinya walaupun saya menggunakan kopiah haji, jenggot yang sudah mulai memutih, penampilan sebagai seorang yang seolah-olah merupakan orang suci dengan pakaian yang saya pakai saat ini, kalau saya keluar dari masjid, saya menyaksikan orang yang susah tidak peduli, menyaksikan orang yang menderita saya acuh, yang membutuhkan pertolongan saya tidak menolong, walaupun saya mondar-mandir sebanyak 5 kali ke masjid. Berjumpa dengan orang tidak memberikan salam dan senyum, bahkan berkata kasar, menganggap diri yang baik, atau di sisi yang lain kita jumpai pemandangan seorang non-muslim atau seorang yang jauh dari agama, menyaksikan orang yang susah tergopoh-gopoh memberikan bantuan. Saya pernah menyaksikan sebuah tayangan di televisi, bagaimana orang yang berkendaraan, orang-orang yang kaya, datang seorang menyamar sebagai seorang miskin, minta bantuan, menjelaskan kebutuhan dia untuk sekolah. Ini yang kaya-kaya tidak peduli sama sekali. Seorang pedagang asongan, ibu-ibu yang mengumpulkan barang-barang bekas, datang ini anak menghampiri dirinya, mengeluhkan dia punya kondisi. Uang yang dikumpulkan dari pagi diserahkan pada anak ini. Di malam hari datang orang-orang dengan kamera ke rumah ibu tersebut, menanyakan apa pekerjaannya. Kemudian disebutkan bahwa tadi anak yang meminta padanya merupakan orang yang sengaja disuruh. Nyamar. Kemudian mereka berikan penghargaan pada wanita ini. Oleh karena itu, kelembutan hati, amal yang indah, yang bajik dan mulia ini jauh lebih menyentuh dari jutaan sholat sunnah yang dilakukan seseorang. Kata-kata yang baik, yang lembut, jauh lebih indah daripada sedekah yang diberikan oleh seseorang. Sampai Quran mengatakan qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik, memberikan maaf terhadap orang yang bersalah jauh lebih baik daripada sedekah yang diberikan tapi dengan ungkitan maupun apa? Maupun sikap yang menyakiti hati. Oleh karena itu, saya punya pengalaman, saya ingat tahun 77. Saya berangkat ke Kalimantan. Pada saat saya berangkat ke Kalimantan, kebetulan saya meninggalkan Jakarta karena agak kesal. Ingin keluar negeri, orang tua nggak berikan izin. Kita tinggal di Sukabumi, di daerah pesantren. Saya merasa Kalimantan dulu udah luar negeri, Ustaz. luar negeri. Ya, bahkan saya mampir di Gunung Tembak pada saat itu, begitu. Jadi saya berangkat ke Kalimantan, naik kapal barang, kerja di Kalimantan untuk beberapa saat. Saya tinggalkan orang tua tanpa izin. Mungkin apa yang saya lakukan dengan harapan saya bisa nyebrang ke Malaysia, kemudian berangkat ke luar negeri. Nah, kebetulan saya mengalami kejadian yang unik. Terjadi 2 kali. Ketika saya sampai di Balikpapan, saya nggak punya uang pada saat itu. Ingin numpang di masjid, ternyata masjid menutup pintu. Saya ini Ibnu Sabil, seorang muslim yang sholat, ingin bermalam di masjid, tidak diizinkan. Akhirnya saya keluar, saya nggak tahu harus kemana. Akhirnya saya kenal di pasar dengan anak muda. Anak muda di preman. Preman, kelihatan di jalan kumpul. Kita kenalan, ngobrol-ngobrol, dia sampaikan, dia disambut kita dengan hangat, dan dia ingin bantu kita malah. Akhirnya saya punya sarung, saya minta dijualkan sama dia. Langsung diambil sarung, dia pergi, tawarkan. Pada saat itu saya punya perasaan, ya,
Kira-kira orang ini jujur apa tidak? Karena selama ini yang jujur kan monopoli apa orang-orang yang di masjid, orang-orang yang berpakaian rapi, yang santun, anak baik-baik. Dulu kalau seandainya orang tua lihat anaknya main di kampung, hati-hati, jangan main orang kampung. Jangan main orang kampung. Kan dalam pandangan mereka orang kampung itu apa? Dulu itu kalangan morfinis kebanyakan orang-orang di bawah. Kalau sekarang kalangan atas yang morfinis, yang korupsi dan lain sebagainya kan. Kalau orang kampung yang mereka lakukan pelanggaran paling sedikit, nggak berarti dampaknya. Ternyata ini orang preman ini datang kepada saya, serahkan semua uangnya. Hasil jualan sarung. Jual sarung. Dia berikan, diajak kita makan, diajak ke sana kemari, dia berikan pertolongan. Saya bilang, ya Allah, ternyata iman bukan hanya dalam masjid. Malah yang terkadang dalam masjid seperti yang Allah bilang, masajiduhum amirah, masjid mereka ramai, tapi wahiyah kharabun minal huda. Ternyata masjidnya kosong dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekedar apa? Sekedar penampilan, Quran pun hanya menjadi pajangan-pajangan. Ulama-ulama yang seharusnya membawa hidayah memberikan petunjuk. Nah, kebetulan yang kedua, saya bermalam di Gunung Tembak. Bermalam di Gunung Tembak, pada saat itu masih sepi, tahun 77. Yang berdiam di dalamnya pun mereka makan singkong, kebanyakan berpuasa, karena makan pada saat itu memang agak sulit. Tapi perpustakaan di Gunung Tembak pada saat itu, Perpustakaan Hidayatullah. Hidayatullah perpustakaan yang besar, luar biasa. Dari Hidayatullah di Gunung Tembak, akhirnya kita pulang. Nggak punya uang sama sekali. Tapi kebetulan ada kantin, ternyata di Gunung Tembak berikan bantuan buat saya. Saya ingat pada saat itu. Kemudian kita jalan kaki. Karena uang ini kalau kita gunakan untuk ongkos, nggak bisa makan. Pilihannya susah. Di tengah jalan, saya lagi jalan, berdoa, berzikir pada Allah Ta'ala. Tahu-tahu satu orang naik motor, nanya, mau kemana kamu? Mau kemana, Dek? Saya bilang, saya mau ke Andil 2. Andil 2 itu tempat penyeberangan menuju Samarinda. Akhirnya diantar saya, dia cerita. Dia tanya mengenai kita. Saya jelaskan kondisi begini. Akhirnya diantar, saya mau pergi ke pekerjaan saya. Nanti di ujung tempat saya berhenti, ya, saya berhentikan kamu tinggal juga naik mobil. Ini orang naik motor pegawai kecil. Subhanallah, begitu tiba di sana, ya, di tujuan, dia keluarkan uang 10.000 diberikan untuk saya. Tahun itu 10.000 gede. 10.000 tahun itu luar biasa, betul-betul. Itu mungkin gaji dia. Tapi kita jumpai bagaimana kelembutan hati seseorang. 10.000 itu pecahan satuan atau ada? Pada saat itu kalau nggak salah satuan ya. Satuan besar cuma uangnya pada saat itu. Itu uang besar luar biasa pada saat itu. Nah, dia doakan kita apa semua. Nah, saya ceritakan bahwa saya ingin keluar negeri tapi orang tua belum mengizinkan begini begitu. Akhirnya dengan 10.000 itu kita yang 100 rupiah bisa buat ongkos, buat ini nyebrang juga naik katiting kan. Karena kalau naik speedboat agak mahal sedikit. Nah, ini pengalaman pribadi yang saya lihat. Bagaimana kelembutan itu membuat air mata berlinang-linang pada saat itu. Dalam kondisi susah, dalam kondisi betul-betul kita tertekan, datang bantuan dari seorang yang tidak kita kenal dengan jumlah yang cukup besar. Jadi kalau kita perhatikan, agama ini dengan sholatnya saja, dengan puasanya, dengan umrah dan hajinya, dengan zikirnya indah. Tapi kalau perilaku kita tidak baik, maka semua keindahannya akan rusak. Seperti susu sebelanga dimasuki oleh tuba. Tapi kalau seorang bersikap baik dan mulia, walaupun dia hanya melakukan sholat yang wajib, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, akan membuat dia menjadi hiasan. Bahkan kalau seandainya non-muslim, berbuat kebaikan dan berbuat mulia, walaupun dia bukan seorang muslim, akan membuat dia menarik dan menawan. Saya punya murid kebetulan, dia punya anak dari mulai kecil nggak bisa mendengar. Ini anak baik, Masya Allah, dan lucu luar biasa. Akhirnya dia berangkat ke Belanda, menengok saudara perempuannya, datang ke toko yang menjual alat-alat alat-alat bantu dengar. Akhirnya dia masuk ke toko, dia bertanya, berapa harganya? Dia bilang 400 euro. Akhirnya dia si perempuan. Si pedagang tanya pemiliknya, kenapa? Uang saya nggak ada, nggak cukup.
Dari mana kamu Indonesia? Dibungkus sama dia. Berapa ukuran kuping anak kamu? Sekian dibungkus, diserahkan. Ini hadiah buat anak kamu. Kasih hadiah. Masya Allah. 400 euro. Akhirnya subhanallah dikirim ke Jakarta. Dikirim ternyata tidak pas. Tidak pas. Akhirnya dia dikirim kembali, kan dia cukup lama di Belanda, dikirim kembali. Dia datang ke toko, ternyata dibilang ini ukurannya kurang tepat. Berapa ukurannya tepat? Dibilang sekian, diberikan yang baru. Dibilang itu yang satu, berikan untuk orang lain. Ini yang punya toko ini Di Belanda, Muslim? non-muslim. Jadi kita lihat, kita umat Islam nih mengatakan Islam agama yang benar. Islam merupakan agama yang diterima di sisi Allah. Tapi kalau perilaku kita umat Islam tidak sesuai dengan Islam berserah diri kepada Allah, bagaimana mungkin kita akan diterima di sisi Allah? Di hadapan manusia saja kita telah menjadi bahan poyokan, tertawaan. Masa Allah akan menerima orang-orang seperti ini? Oleh karena itu yang selamat di hari akhirat nanti, sebagaimana yang Allah terangkan, bukan orang Islam, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Yang selamat yang berserah diri kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan pada kita klaim-klaim, kebanggaan-kebanggaan dari orang Yahudi maupun Nasrani agar menjadi pelajaran buat kita. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, وَقَالَتِ الْيَهُودِ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ. Orang Yahudi bilang apa? Orang Nasrani nggak ada apa-apanya. Orang Nasrani ini sama sekali nggak berpijak di atas kebenaran. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang Nasrani juga sebaliknya mengatakan laisatin nasara ala syai'. Orang Nasrani juga laisatil yahudu ala syai'. Orang Yahudi juga nggak ada apa-apanya. Orang Yahudi nggak berpijak pada sesuatu kebenaran. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Allah mengatakan apa? Tilka amaniyum. Itu angan-angan mereka. Itu harapan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau ucapan kalian benar, mana buktinya? Saya tunjukkan. Dijawab oleh Allah, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Salah, itu semua omong kosong, itu kebohongan, itu hanya angan-angan. Tapi yang benar orang yang berserah diri pada Allah. Dia menyadari sebagai seorang hamba Tuhannya, sebagai penciptanya, sebagai pemiliknya. Dia menyembahnya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu yang berbuat kebajikan. Wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Allah sediakan ganjarannya di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang seperti ini yang tidak akan menghadapi ketakutan maupun kesedihan. Jadi Allah menerangkan bahwa yang selamat itu yang berserah diri. Dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa, waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang berserah diri secara total kepada Allah, menyerahkan hidupnya kepada Allah, dan dia berbuat kebaikan dalam hidupnya dan mengikuti jejak langkah Ibrahim yang lurus, dan Allah mengangkat Ibrahim sebagai hamba yang dikasihi karena sikapnya yang seperti ini. Ini merupakan contoh yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih indah tutur kata dari seorang yang mengajak orang kepada Allah, bukan mengajak pada Syiah, mengajak pada Sunnah, mengajak pada Salafi, Khalafi, Persis, NU, Muhammadiyah, tidak. Bukan juga mengajak pada golongan apapun, tapi mengajak kepada Allah. Kalau sudah mengajak pada Allah, yang diajak ini oleh siapapun akan bersatu. Tapi kalau sudah mengajak kepada diri kita, mengajak pada rasil, mengajak kepada satu kelompok, pasti dia akan pisahkan yang diajak dari kelompok yang lain. Diproteksi. Jadi mengajak pada Allah. Tapi sayangnya kita masuk dalam perangkap syaitan. Kita mengotak-otak, memecah belah. Padahal Allah sudah mengancam orang yang berbuat seperti ini bukan dari umat Nabi. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Dan Allah masukkan mereka dalam golongan orang-orang musyrik. Tapi kalau umat Islam bersatu, menyatukan potensi mereka, mengembangkan dan memberdayakan apa yang Allah berikan pada mereka, dan bekerja untuk keridhaan Allah, rahmat kecintaan Allah akan tuangkan di hati mereka, dan mereka akan menjadi umat yang terdepan.
Jadi selama ini kita betul-betul menjadi bahan tertawaan dan ejekan. Bagaimana Allah akan ridho dengan perbuatan kita yang telah mencederai kehormatan Allah, yang menurunkan kitabnya, mencederai kehormatan Rasul yang mengajak kepada rahmat bagi seluruh alamin, bahkan mencederai kehormatan umat Islam. Ya Allah. Ustadz maupun pejabat ataupun katakanlah seorang pedagang, di saat dia berbuat buruk, yang akan dicederai adalah agama dan kehormatan dari umatnya. Jadi yang kita inginkan, jangan lagi kita habiskan waktu kita dalam perdebatan, pertentangan, tapi mari berlomba-lomba dalam perbuatan Memberi baik. manfaat. Kan Nabi pernah mengatakan, Fatuba li abdin ja'alahullah miftahan lil khair wa mighlaqan lisyarr. Sungguh bahagia, beruntung seorang hamba yang Allah jadikan pembuka segala kebaikan dan penutup keburukan. Wa wailun li abdin ja'alahu Allahu miftahan lisyarr wa mighlaqan lil khair. Sungguh celaka seorang hamba yang hidup ini menjadi pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Jadi kalau seandainya kita dapat menjadi pembuka kebajikan, pembuka kemuliaan, mengantarkan pada segala yang bermanfaat untuk umat manusia, dengan status kita sebagai muslim dan mukmin, kita akan mengharumkan agama kita. Kita akan membuat Nabi tersenyum, membuat Nabi bahagia, membuat Nabi bergembira, dan membuat Allah ridha pada kita. Tapi di saat kita menjadi orang yang menyebarkan kerusakan, kebohongan, fitnah, provokasi, mengajak orang jauh dari Allah, mengajak orang terkotak-kotak, bahkan kita juga mengajak umat menuju kebodohan, maka Nabi akan bersedih. Kita permalukan generasi kita waktu datang ke hadapan Nabi. Generasi kita berada pada kondisi yang benar-benar amat menyedihkan. Di saat orang berlomba-lomba di depan membawa kemuliaan, kita justru menggigit jari kita dengan penuh penyesalan. Ini yang paling mengerikan. Kalau kayak orang kayak saya gimana, Ustaz? Ngajak baik tapi kadang-kadang masih melakukan hal buruk gitu. Sebetulnya kalau setiap orang sebelum mengajak kebaikan, ya, dia berusaha untuk dalam keadaan bersih selamanya, baru dia mau menyampaikan dakwah, mustahil dia akan berdakwah. Karena sahabat Nabi pun tidak luput dari kesalahan. Saya sebagai seorang ustadz, sering sudah betul-betul berjanji untuk tidak melakukan hal-hal yang saya yakin bahwa itu salah. Tapi terkadang kita tergelincir. Bahkan terkadang kita melakukannya dengan kesadaran bahwa perbuatannya perbuatan apa? Salah. Yang salah. Tapi salah ini bagi kita menjadi cemeti. Seperti orang berjalan terkadang tersandung, terkadang terpleset. Ini menjadi cemeti buat kita untuk lebih berhati-hati. Kalau kita berjalan tidak berhati-hati, kan resiko cukup besar. Orang kalau berjalan di jalan tol yang lurus, akan membuat orang tidak lagi berhati-hati. Dan mudah mengantuk, mudah mengalami kecelakaan kan. Tapi kalau berhadapan dengan tantangan, mendaki, menurun, meliuk, dan lain sebagainya, guncangan-guncangan, Terang matanya. matanya langsung terang. Oleh karena itu, beda antara Kali Malang sama Kali Ciliwung. Gitu. Kalau Kali Ciliwung kan, perhatikan coba, meliuk-liuk kan. Yang lain juga demikian, hingga kecepatan air pun berkurang. Pada saat dia meliuk, dia akan mengurangi kecepatan air. Tapi kalau Kali Malang itu dia tenang, lurus begitu aja kan. Jadi semua yang diciptakan Allah penuh dengan keindahan. Nah seharusnya betul-betul kita menjadi contoh yang baik. Dan Ustadz Heri, anehnya kenapa ya? Quran selalu mengajak kita berpikir berakal. Tapi ulama Islam banyak yang mengatakan jangan memahami agama dengan akal. Sedangkan di Bible, kita perjanjian lama, justru Bible menerangkan bahwa buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan oleh Adam dan Hawa adalah buah yang akan membuat orang berilmu berakal. Hingga ketika Allah Subhanahu wa taala berkata pada Adam dan Hawa, "Jangan kau makan buah ini," karena Allah takut kalau disaingi oleh Adam sama Hawa. Dan manusia lebih berakal. Ya. Pada saat itu ketika di surga pertama kali Adam dan Hawa dalam keadaan telanjang. Akhirnya syaitan membisik Adam dan Hawa untuk memakan buah tersebut. Pertama tidak mau, tapi lama-kelamaan tergoda. Kemudian syaitan mengatakan pada mereka, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi orang yang berilmu, dan Tuhan melarang kamu karena tidak ingin kamu menjadi penyaing Tuhan. Akhirnya Adam tergoda memakan buah tersebut. Begitu dia memakan, langsung dia menyadari akan dirinya yang tidak patut telanjang.
Ketika dia menyadari hal tersebut, tahu-tahu dia dengar suara kaki Tuhan masuk ke surga. Tok, tok, tok. Begitu masuk, Adam langsung menyembunyikan diri bersama istrinya karena dalam keadaan telanjang. Akhirnya Tuhan mencari-cari Adam, bertanya, di mana kamu wahai Adam? Ternyata Tuhan nggak tahu, hambanya ngumpet nih. Di mana kalian? Akhirnya Adam mengatakan, kami di balik pohon. Kenapa kamu sembunyi? Karena kami dalam keadaan telanjang. Tuhan langsung mengatakan, pasti kamu makan buah terlarang tersebut hingga kamu tahu diri kamu telanjang. Adam mengatakan, betul. Siapa yang menganjurkan kamu? Ditunjuk istrinya. Waktu istri ditunjuk, menunjuk kepada syaitan. Akhirnya Allah hukum istrinya itu karena menjadi penyebab Adam memakan buah tersebut. Pada saat melahirkan akan mengalami kesulitan dan derita yang berat. Sedangkan syaitan yang tadi punya kaki, ular tuh, kemudian disumpah oleh Allah hingga tidak memiliki kaki karena syaitan sembunyi dalam ular. Sedangkan Adam juga dihukum oleh Allah Ta'ala. Nah, antum lihat yang paling berat dia hukum apa? Untuk istrinya. Kita tahu bahwa laki-laki pemimpin, kalau dia nggak taati istrinya dalam kesalahan, ya, nggak mungkin terjadi kan? Jadi kenapa kok mereka menisbatkan kesalahan pada istri? Dan mengatakan bahwa wanita diciptakan dari iga yang bengkok, itu pun dalam kitab Kejadian, bukan dalam Quran. Jadi antum lihat, buah yang dilarang di surga itu adalah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi, mereka beranggapan ilmu musuh Tuhan. Ilmu musuh Tuhan. Maka orang Yahudi bersikap kurang ajar terhadap Tuhan mereka. Selalu melecehkan Tuhan mereka, bahkan nabi-nabi mereka. Tapi sebaliknya, umat Islam diingatkan bahwa ilmu ini yang akan menghantarkan mereka untuk mengenal Allah, membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa justru mereka berlomba-lomba dalam ilmu pengetahuan, kita justru apa? Tertinggal di belakang, bahkan kita penuh ketergantungan pada mereka. Sekarang untuk sholat, kompasnya mereka yang buat. Sejadahnya mereka yang buat. Ini baju yang saya pakai ini, made in China. Betul nggak? Jadi kalau antum lihat sekarang sorban, kopiah putih, pakaian yang kita pakai, bahkan kendaraan pesawat yang digunakan untuk berhaji, itu mereka yang ciptakan. Kalau kita hanya pandai menyebarkan fitnah Syiah, Sunnah, syirik, bid'ah, kafir, NU, Muhammadiyah, Persis. Ya Allah, ini syaitan luar biasa gembira menyaksikan seperti ini. Tinggal mereka perintahkan anak buahnya mukul gendang. Tukang piulnya, betul enggak? Kemudian dari depan ada lagi apa? Di bagian apa yang begini? Dirijen. Hah? Dirijen. Semakin panas umat manusia kan? Semakin seru. Semakin seru suasananya. Ini yang terjadi. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan kondisi manusia seperti ini. Apakah layak dikatakan bahwa mereka sebagai sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi umat manusia? Malu sebetulnya. Nah, oleh karena itu kita berharap kepemimpinan di ibu kota ini dipimpin oleh orang yang beriman, beramal soleh, bertakwa padanya, yang tidak berkata kotor, tidak mencaci, tidak memaki, tidak menginjak-injak kehormatan rakyat, tidak menggusur mereka-mereka yang miskin, malah mengayomi, menaungi mereka. Dan kita tahu bahwa seluruh wilayah Indonesia ini dalam Undang-Undang Dasar merupakan hak dan milik rakyat. Baik yang di dalam tanah, yang di luar, di lautan, itu semua merupakan hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjaganya. Kemudian bagaimana mendistribusikan apa yang terdapat untuk kesejahteraan rakyat. Orang yang miskin, orang yang terlantar menjadi tanggung jawab pemerintah. Bukan pemerintah hanya untuk kepentingan para taipan, untuk keindahan-keindahan bagi mereka yang kaya, mereka gusur rakyat kecil dari ibu kota, agar apa? Agar jumlah suara mereka dalam pemilihan semakin besar. Bahkan kemarin Ustaz Heri kita berangkat ke Batam, ke Belitung. Satu kapal itu kebanyakan orang-orang yang datang ke Jakarta untuk menusuk. Ujung jari mereka biru. Ujung jari mereka mereka tinggal di Bangka Belitung, datang ke Jakarta untuk menusuk. Lalu kita bertanya, mereka sebetulnya warga mana? Belitung apa Jakarta? Kok mereka diizinkan punya 2 KTP? Aneh apa tidak? Jadi kecurangan, kebohongan, pencitraan selama ini yang mencitrakan seolah-olah apa? Gubernur yang sekarang ini merupakan orang yang adil, orang yang bijak, orang yang jujur. Hingga di saat mereka mencaci maki orang dengan kata-kata kotor, itu kejujuran. Difahami.
luar biasa. Kita bertanya, ini umat seperti apa yang bisa memandang kebusukan sebagai keharuman? Kebobrokan, kebejatan sebagai satu seni keindahan. Kan luar biasa. Nah, makanya umat Islam harus membuktikan bukan dengan mencaci memaki, buktikan agar kita lebih baik, agar kita lebih mulia, dan buktikan bahwa agama kita membimbing umat untuk keluar dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang dan berbuat kebaikan untuk sesama umat manusia. Kita berharap calon muslim kita yang satu ini, yang telah berjanji dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan amanat Allah dan berjuang untuk kepentingan bangsa, semoga umat dapat bersatu untuk memenangkan dirinya. Tapi setelah itu umat jangan berdiam, terus memberikan masukan, peringatan, kontrol terhadap pemimpin agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kenal Pak Anies ini orang yang santun, yang baik, dari lingkungan keluarga juga yang punya sejarah di Indonesia dalam perjuangan. Dan pendampingnya juga insya Allah Mas Sandi juga mudah-mudahan orang yang dapat bekerja untuk Allah dan tidak menyalahgunakan jabatan di saat nanti mereka meraih keberhasilan. Dan mereka harus ingat, bukan mereka yang mengangkat diri mereka naik ke atas, rakyat dengan perjuangan yang berat, dengan pengorbanan yang cukup banyak, bahkan orang berdatangan dari tempat yang jauh berjalan kaki karena mereka ingin dapat memilih seorang pemimpin yang beriman, bertakwa, yang adil, yang baik, yang mengharumkan nama mereka. Mereka pergi dari tempat yang begitu jauh, bahkan dari berbagai macam daerah mereka terbang ke Jakarta. Tujuan mereka hanya ingin ibu kota mereka, negeri mereka dipimpin oleh orang yang beriman, yang adil, yang tidak mempermalukan mereka, agama mereka, dan tidak menista agama mereka. Sampai ada Ustaz di TPS di salah satu daerah di Jawa, pemilihnya marah. Kok nggak ada nomor 3? Iya. Nggak ada nomor 2. Nggak ada nomor 3. Nggak ada nomor. Kok nggak ada nomor 3? Ya nggak ada orang itu di Jakarta. Kan dia di Jawa. Jadi dia itu harapannya karena ingin dipimpin oleh orang beriman. Dan ini bukan masalah pilgub. Bukan masalah pilgub ini. Ini masalah iman dan kufur. Jadi kalau orang mengaku orang beriman, dia harus pilih yang iman. Kalau dia mengaku orang yang beriman, tapi yang dipilih minuman keras, ya bukan orang yang beriman. Betul enggak? Jadi kan aneh luar biasa. Orang muslim makan, katakan mie goreng, campur lemak babi, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Nah kalau yang haram seperti ini tidak boleh kita makan, ya, apalagi yang menyangkut masalah keimanan. Dan nggak mungkin non-muslim akan cinta pada kita, sayang pada kita, akan berkata baik pada kita. Dan jelas-jelasan seorang ibu yang mengadukan dirinya, masalah surat apa? Masalah apa, kartu belanja tuh? Bukan ditampung, didengarkan secara baik-baik, diberikan solusi, dia maki-maki, diancam. Saya bingung orang seperti ini mau diangkat jadi pemimpin. Wal iyadzubillah. Tapi media, kemudian juga uang yang keluar, sampai dengan buku tabungan dan ATM diberikan, ditawarkan bagi orang yang memilih dirinya. Lalu dikatakan bahwa ini apa? Keadilan. Dan yang saya heran, banyaknya orang-orang munafik dari kalangan kaum muslimin ini mengakunya sebagai orang Islam, tapi justru apa? Dia lebih suka menikmati barang yang haram seperti babi dan lain sebagainya daripada barang yang dihalalkan Allah Ta'ala. Aneh nggak? Dia mengatakan saya muslim, saya berjuang untuk kebenaran, keadilan, tapi yang disuka justru hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bukan hanya demikian, bahkan mereka menyelewengkan ayat Allah dari tempatnya. Kalau sudah begini, tinggal kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Oleh karena itu wajib bagi pemimpin-pemimpin kita yang muslim untuk tidak berkhianat. Untuk bekerja betul-betul melayani rakyat dengan sebaik-baiknya dan hatinya selalu ingat kepada Allah dan mengawasinya. Dan wajib bagi rakyat untuk memberikan dukungan, bantuan dan peringatan di saat dia salah. Kalau dia menyeleweng tidak dapat diingatkan, rakyat harus turun untuk mencopot dirinya, menaikkan yang lain agar tidak mempermalukan kita di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenangkan agamanya dan memenangkan orang yang berjuang membela agamanya, menghidupkan kita dalam keadaan muslimin, mewafatkan kita dalam keadaan muslimin, dan mengumpulkan kita kelak bersama Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya, dan tidak mempermalukan kita pada saat kita berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Kita akan jumpa lagi pada dialog pagi berikutnya, mungkin hari Selasa atau Rabu ya. Baik, saya Muhammad Krisna, kemudiannya Rian Krisyanto, juga Andri, dan
Fajar mohon pamit wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi